hal tadi, tekanan-tekanan yang selalu ia rasakan, sehingga selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas tentang permasalahan kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa alasan ya, ketika seorang wanita ini lebih memilih selingkuh daripada bertahan dengan suami. Artinya bertahan untuk tidak selingkuh ya. Selingkuh kan ada beberapa alasan, termasuk salah satunya adalah mempertahankan keutuhan. Jadi untuk hilangkan kebosanan, biasanya dia secara diam-diam memilih selingkuh. Namun di sini bukan hanya itu satu-satunya alasan, banyak faktor lain yang terjadi di belakang itu sehingga pada akhirnya seseorang nekat memilih selingkuh. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa dukung terus channel Kang Kumis ya. Alasan yang pertama, ketika seorang istri memilih selingkuh ya, ini dia beralasan adanya kekurangan atau kurangnya kasih sayang dan perhatian dari suami. Karena ketika bicara selingkuh, pasti sudah memiliki pasangan. Karena perselingkuhan ini kalau nggak terjadi sama istri ya suami. Lalu kemudian yang kedua, bisa jadi karena adanya sebuah komitmen yang sudah disepakati, namun mungkin hanya janji-janji belaka. Ya, artinya tidak segera janji-janji itu direalisasi, dan apalagi bicara tentang ekspektasi. Jadi jauh dari realisasi, jauh dari ekspektasi sebelumnya. Yang mungkin sebelum terjadinya pernikahan sudah banyak hal yang sangat ditunggu. Namun ketika sampai pada waktunya, justru semua itu didiamkan atau sama sekali tidak ada usaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Ini bisa jadi itu juga pada akhirnya seseorang memilih selingkuh. Ini biasanya lebih mengarah ke permasalahan ekonomi ketika bicara seperti ini, ya. Atau mungkin banyak hal yang si istri ini sebelumnya minta beberapa hal yang harus dirubah, namun bisa jadi setelah menikah ini tidak bisa berubah. Ini juga bisa menciptakan pada akhirnya seseorang memilih selingkuh karena tidak adanya perubahan setelah adanya komitmen. Lalu kemudian yang ketiga adalah bicara tentang hasrat seksual. Memang tujuan menikah, dibohongi atau tidak dibohongi, diakui atau tidak diakui, ini adalah menjadi salah satu tujuan utama kenapa seseorang menikah, adalah tentunya bicara tentang untuk memenuhi hasrat seksual. Namun setelah pernikahan ternyata apa yang menjadi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Pada akhirnya seseorang ini rela memenuhinya dengan pria lain yang dianggap lebih bisa memenuhi hasratnya. Ini bisa jadi menjadi salah satu alasan juga seseorang pada akhirnya memilih selingkuh. Lalu yang keempat, biasanya memang adanya situasi di luar kendali. Biasanya tidak semua perselingkuhan ini direncanakan lebih dulu, tapi karena adanya situasi yang di luar kendali, ya pada akhirnya mungkin adalah lemahnya dasar spiritualitas seseorang ketika dirayu oleh lawan jenis. Jadi artinya dia kelepek-kelepek pada saat itu juga. Mungkin ini kan sebelumnya tidak direncanakan, tapi setelah itu terjadi ternyata dia merasa lebih nyaman. Maka pada akhirnya selingkuh menjadi salah satu pilihan. Lalu kemudian yang kelima adalah kemarahan. Maka dari itu ciptakanlah situasi yang kondusif di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua, termasuk Kang Kumis. Artinya di sini kemarahan yang berlarut-larut memang membuat tekanan psikologis ini menjadi labil. Nah, ketika sudah labil maka orang akan mudah diombang-ambingkan dengan kata-kata, dengan suasana. Ya akhirnya tidak mampu berpikir jernih karena adanya tekanan-tekanan psikologis yang tidak segera disembuhkan. Artinya disembuhkan adalah tidak segera mengembalikan atau menghilangkan atau mengurangi kemarahan-kemarahan yang ia rasakan. Karena kemarahan ketika sudah memuncak, ini pada akhirnya orang akan berbuat semaunya. Ini. Padahal tidak ada penyesalan yang hadir di depan. Semuanya akan hadir di belakang. Ini masalahnya. Ya.
Lalu kemudian yang keenam adalah karena terus-menerus diabaikan. Nah, tentunya di sini kadang-kadang orang terlalu berpikir, banyak orang berani berkata, kamu belum tahu siapa saya. Sebetulnya kata-kata tersebut tidak harus muncul ya. Kalau menurut saya pribadi, karena kita jangan pernah takut tidak dihormati orang, tapi kita terus berusaha menghormati orang, itu akan jauh lebih nyaman. Tapi di sini memang seharusnya ketika sudah menjadi satu ikatan di tengah hidup rumah tangga, rasa saling menghargai antara suami dan istri ini menjadi hal pokok untuk melengkapi, untuk membuat suasana jauh lebih harmonis ya. Ketika si suami merasa dihormati istri, istri merasa dihormati oleh suami, ini semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan di sini tentunya komunikasi setiap harinya merasa semakin baik karena dia merasa ada posisi layaknya sebagai seorang istri. Lalu kemudian sebagai suami juga merasa sudah dihormati sekuat mungkin atau sebisa mungkin dari pihak istri. Ini kan balance namanya ya. Jadi tentunya tingkat kenyamanan akan jauh lebih bisa didapat. Lalu yang ketujuh adalah tidak kuat membendung hadirnya rasa penasaran pada dirinya terhadap sebetulnya seperti apa sih perasaan selingkuh dengan pria lain. Begitu pula si pria juga kadang seperti itu. Jadi ini kan karena bagian dari sifat manusia, sedangkan pria dan wanita hanya perbedaan status. Tapi tentunya hal-hal seperti itu juga bisa hadir kepada pria, kepada wanita. Ketika sudah melihat sosok yang cantik mungkin berpikirnya bisa jadi seperti itu. Begitu pula ketika wanita melihat si pria tampan. Jadi rasa penasaran ini akan terus hadir. Nah, ketika ini tidak dapat dibendung, maka itu juga menjadi salah satu penyebab seseorang memilih selingkuh. Lalu kemudian yang kedelapan adalah tidak adanya komitmen awal. Nah, atau bisa jadi ada komitmen, namun keduanya memang tidak lagi menghiraukan komitmen yang dibuat. Karena kuatnya beberapa hal tadi, tekanan-tekanan yang selalu ia rasakan, sehingga pada akhirnya keduanya atau salah satunya mulai ingkar dengan komitmen. Nah, biasanya ketika sudah salah satu di antaranya lepas dari komitmen, bisa akhirnya dua-duanya juga lepas. Ini. Nah, komitmen tentunya adalah harus didasari rasa cinta dan setia dan saling terpenuhi. Maka dengan demikian komitmen akan mudah dijalankan oleh masing-masing pihak tentunya. Namun ketika kita menuntut setia misalnya, tapi kita sendiri tidak setia, ini sulit ya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa kita kalau sebagai seorang suami bisa menjadi seorang suami yang setia, tunjukkan pada pasangan kita. Begitu pula istri kita misalnya. Nah, ketika ada sinergi satu sama lain, maka di situ betul-betul komitmen bisa berjalan dengan baik dan rumah tangga akan semakin harmonis. Nah, sahabat, itulah 8 hal ya mengenai alasan kenapa wanita atau istri memilih selingkuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.